Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan kami di podcast ASN Beraneka-Ria. Pada kali ini kami akan menyampaikan tugas kami yaitu kelompok 3 terkait dengan nilai-nilai yang ada pada Aneka ASN. Alhamdulillah sudah menemani kita semua, yaitu dua narasumber yang sangat hebat. Boleh nanti untuk memperkenalkan diri satu persatu, tak kenal katanya ya, itu tak kenal maka tak sayang, maka kita saling mengenal. Diawali dengan saya dulu, saya adalah Ahmad Bahaudin, yaitu calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama tahun 2019 pada Satuan Kerja UIN Raden Fatah Palembang. Silakan selanjutnya untuk memperkenalkan diri kepada Mbak Cima. Saya panggil Mbak aja ya, biar lebih akrab. Boleh. Oke, silakan Mbak Cima, namanya, satuan kerjanya dari mana, asalnya dari mana. Monggo silakan. Terima kasih untuk Mas Baha ya yang sudah memperkenalkan dirinya. Kemudian dilanjut dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Cimatul Irodati. Saya berasal dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Unit kerjanya di Mansatu Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, sebagai guru bimbingan dan konseling. Oke, luar biasa ternyata Mbak Cima ini seorang BK. Ini biasanya guru BK ini ditakuti. Nah, tapi jangan sampai ditakuti oleh siswanya. Kemudian narasumber ya. Kemudian narasumber berikutnya yaitu yang tak kalah kerennya dan tak kalah hebohnya juga, yaitu Mbak Omiza. Kami silakan kepada Mbak Omiza untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Omiza Noviandina, biasanya dipanggil Omi. Saya dari Mandua Lahat, di Lahat, jadi dapat tugasnya sebagai guru geografi. Oke, sekarang ini kita dalam satu podcast akan berbicara tentang apa itu aneka, apa saja nilai-nilai yang ada pada aneka, serta contoh ya, contoh dari aneka. Oke, Mbak-mbak sekalian, ya. Sebentar lagi kita juga akan memperingati Hari Kemerdekaan kita. Sekarang kita sudah masuk bulan Agustus. Alangkah baiknya kita sebagai calon ASN ini mengkampanyekan kepada masyarakat sekalian apa itu aneka. Ya, apa itu yang dimaksud dengan aneka, nilai-nilai yang ada pada aneka, sekaligus contohnya. Langsung saja ini bisa dimulai dari Mbak Cima dulu ini. Aneka itu apa Mbak? Apakah dia sebuah suatu singkatan atau ada arti yang lain? Silakan Mbak Cima. Oke, makasih untuk Mas ya. Kalau menurut saya aneka itu adalah sebenarnya itu singkatan ya, yang kita kenal sebagai akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Jadi disingkat dengan aneka seperti itu. Jadi aneka itu adalah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara dalam yang diimplementasikan dalam tugasnya sehari-hari seperti itu. Oke, untuk Mbak Omi ini dari nilai A, akuntabilitas itu ada apa saja itu Mbak yang bisa dijelaskan kepada pemirsa sekalian ini? Kalau akuntabilitas itu sebenarnya dia lebih ke perasaan bertanggung jawab individu, kelompok, atau institusi. Jadi setiap individu, kelompok, dan institusi itu punya tanggung jawab dalam mengemban amanahnya. Jadi kita sebagai pegawai negeri sipil itu diharapkan mampu menjadi contoh untuk masyarakat luas. Contoh konkretnya nih, coba Mbak Omi, biar masyarakat ini gampang memahami apa sih akuntabilitas itu. Contohnya. Misalnya seperti saya sebagai guru, saya tuh punya beberapa indikator kita semua itu punya beberapa indikator akuntabilitas, misalnya seperti
tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, terus konsisten, transparan, dan kepercayaan, serta kejelasan. Nah, salah satu contoh yang nyatanya banget, itu misalnya sebagai guru, bentuk penerapan dari tanggung jawab saya itu adalah, saya harus mengajar dan dengan sungguh-sungguh, baik secara daring maupun secara offline jika lagi ada tugas tatap muka. Itu bentuk tanggung jawab saya dengan jabatan saya. Terus habis itu juga, kalau dari sisi integritasnya, saya itu seharusnya diharapkan mampu bertanggung jawab pada perkembangan seluruh peserta didik yang saya ampu. Seperti itu, Mas. Oke, mantap, luar biasa ini penjelasan yang super hebat. Oke, ini aneka nilai yang berikutnya ini, Mbak Cima, coba setelah akuntabilitas ada nasionalisme. Nah, sekaligus contohnya, Mbak ya, biar pemirsa ini pada paham. Oke, silakan, Mbak. Oke, ada nilai yang kedua. Oke, terima kasih Mas ya. Ada nilai yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Jadi pemahaman kita sebagai aparatur sipil negara tentang nilai-nilai kebangsaan kita. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan, kemudian mengamalkan juga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, untuk contohnya itu ada dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan contoh yaitu membina kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama, seperti itu. Oke, mantap. Jadi kita melaksanakan ibadah 5 waktu bagi Islam itu sudah termasuk jiwa nasionalis, Mbak ya? Bisa masuk seperti itu, karena itu menurut sila pertama kan ya. Oke, mantap. Kalau misalnya terkait dengan hoax sekarang ini, itu masuk nasionalis juga itu, Mbak ya? Oh iya, oke, bisa memerangi hoax itu juga salah satu bentuk dari nasionalisme, karena menyebarkan hoax itu adalah salah satu sikap yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa, seperti itu. Oke, mantap. Berarti harus kita hindari itu hoax itu, Mbak ya? Ya. Harus benar-benar kita tabayun dulu, kita cari kejelasan dari berita tersebut. Kemudian ini Mbak Omiza, selanjutnya itu dari akuntabilitas, nasionalisme, kemudian ada etika publik. Itu apa yang ada pada etika publik? Benar, gini Mas, kita kan sebagai ASN itu bukan cuman tugasnya itu di dalam satuan kerja kita saja kan. Jadi kita tuh pasti dilihat lah oleh banyak orang gitu, dilihat oleh publik kinerja kita itu. Jadi karena kita ini bertanggung jawab kepada publik kerjanya, jadi kita tuh harus punya etikanya. Nah, salah satu bentuk etika publik itu adalah menjalankan tugas secara profesional misalnya. Terus kemudian kita juga harus membuat keputusan berdasarkan prinsip dan keahlian kita. Kemudian kita juga harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kita terhadap publik. Kemudian juga ada memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program oleh pemerintah. Misalnya nih, menjalankan tugas secara profesional, seperti saya katakan tadi, karena saya adalah guru, bukan cuma guru sih sebenarnya, kita semua sebagai ASN itu karena kita harus menjalankan tugas secara profesional, jadi kita harus menjalankan tugas tidak hanya saat diperhatikan oleh atasan kita saja, tetapi karena ada rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Kemudian, ketika diharuskan membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, saya harus merancang rencana pembelajaran dengan model, metode, dan sistem evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena misalnya itu cocok di sekolah saya, belum tentu itu cocok di sekolah lainnya. Jadi, seperti membuat model dan metode serta sistem evaluasi itu, saya nggak bisa nyontek punya tetangga atau gimana, karena itu harus diputuskan berdasarkan kebutuhan di sektor saya. Demikian, Mas. Yes, mantap ini. Oh, itu ya etika publik. Berarti kita ini atau seseorang yang ASN ya, itu harus bisa menjadi public figure ya. Benar. Secara singkatnya kita itu bukan cuma dinilai oleh sesama ASN juga, tapi juga dilihat oleh masyarakat luas dan juga mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan tentu saja. Oke, jadi contoh lah ya, teladan ya.
Tidak hanya perkataan. Digugu dan ditiru. Betul, guru digugu dan ditiru. Oke, mantap. Kemudian terusannya nih Mbak Cima, udah itu kita ke huruf K ya. Huruf K ini ada komitmen mutu. Apa ini komitmen mutu ini, Mbak? Nah, yang harus di-share ke pemirsa-pemirsa biar lebih paham. Contohnya langsung konkret. Oke, komitmen mutu itu kan adalah sebuah janji ya, janji pada diri kita sendiri atau juga kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kita, kinerja kita sebagai pegawai negeri sipil. Nah, komitmen mutu ini juga merupakan pelaksanaan pelayanan kita kepada publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, terus kemudian dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa kita berupa baik buruknya tindakan kita. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal gitu. Untuk contohnya itu ada berorientasi mutu. Jadi setiap kegiatan atau program yang diarahkan untuk mendorong standar mutu kita untuk melayani publik. Standar mutu kita untuk melayani publik kan pertama yaitu layanan yang cepat, tepat, dan ramah gitu ya. Kemudian ada melayani dengan ikhlas, penuh hati, kemudian juga melindungi dan mengayomi, lalu komitmen pada kepuasan pelayanan kita terhadap publik seperti itu. Oke, mantap ini. Sangat jelas, sangat terang ya, terkait dengan komitmen mutu. Kalau di Kementerian Agama ditambahin nggak sih, Mas? Apa itu? Komitmen apa? mutu. Kira-kira Kita apa harus itu, ikhlas beramal. Oh iya, Kita harus ikhlas beramal. Sesuai moto Kementerian Agama ya, ikhlas beramal. Nah, betul, cocok. Sip, mantap. Terakhir ini terkait dengan nilai yang ada pada Aneka, yaitu anti korupsi. Nah, ini lagi marak-maraknya di negara kita ini terkait dengan kasus korupsi. Nah, coba bisa dijelaskan kepada para pemirsa sekalian, pendengar sekalian, apa saja sih nilai-nilai yang ada di anti korupsi tersebut? Bisa Mbak Umiza, silakan. Dijelaskan kepada para penonton. Asik. Kalau anti korupsi itu kan kita gimana ya, sekarang itu wajah ASN itu sepertinya banyak banget sering tercoreng kan, karena di mata orang-orang kita itu mayoritas banyak yang korupsi. Bukan hanya setahu saya ya, bukan hanya korupsi itu bukan hanya masalah materi, tapi juga misalnya korupsi waktu, korupsi lain-lain lah ya Mas ya. Nah, sedangkan nilai-nilai yang diterapkan itu yang seharusnya dimiliki oleh ASN itu adalah kita itu harus jujur pertama. Yang kedua harus peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, terus harus sederhana, harus berani dan adil. Dengan memiliki nilai-nilai tersebut, kita diharapkan menjadi pribadi yang anti korupsi. Nah, tindakan anti korupsi itu sendiri misalnya kenapa kita dituntut harus jujur? Misalnya tindakannya itu adalah ketika kita disuruh atau apa membeli barang-barang untuk satker kita melaporkan dan memberi bukti berupa nota, misalnya untuk setiap transaksi atas nama sekolah atau satker. Terus kemudian kita juga harus peduli, misalnya seperti saya sebagai guru tadi, saya harus mengingatkan kepada siswa yang jarang masuk sekolah atau sering tidak mengerjakan tugasnya. Jadi hubungan kita tuh senantiasa dieratkan lah, baik itu kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Itu nilai-nilai yang harus diterapkan supaya kita menjadi pribadi yang anti korupsi. Oke. Nah, terakhir Mbak Cima ini gimana kalau menurut Mbak Cima terkait dengan anti korupsi? Contohnya saja. Oke, contoh yang paling kecil adalah misalkan kita nih kalau saya pribadi sebagai guru gitu misalkan ada kasus seorang anak yang bermasalah seperti itu. Dia nggak masuk sekolah dan keputusan dari sekolah dia itu akan dikeluarkan dari sekolah seperti itu. Tapi tiba-tiba orang tuanya itu datang menghadap minta tolong, ibaratnya minta tolong, Bu, tolong dong anak saya bla bla bla, dengan dia memberikan sesuatu atau hadiah yang iming-iming bla 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 itu. Nanti saya bisa kasih Ibu ini. Nah, kita sebagai ASN yang memiliki aneka,
lebih ke anti korupsi ini, kita harus tegas untuk menolak itu. Walaupun diiming-imingi seperti saya bakal kasih sawah misalkan ya berhektar-hektar gitu. Asal anak saya naik kelas Bu gitu. Jangan sampai dikeluarin sekolah. Nah kayak gitu. Kita sebagai ASN harus tegas dalam memberikan sanksi tersebut kepada, kalau misalkan katanya nggak bisa, ya kita harus tegas untuk tidak bisa seperti itu. Jangan menerima apapun itu bentuk yang diberikan kepada kita. Oke. Seperti misalnya saya seorang pendidik, yaitu dosen, berarti kalau ada mahasiswa atau mahasiswi yang memang nilainya kecil, terus ada mahasiswi yang ada ke saya minta besar dengan iming-iming sesuatu, itu harus kita tolak ya, dengan tegas kita tolak. Oke. Termasuk dari segi penampilan kita sesederhana mungkin, betul ya? Iya. Tidak terlalu. Kita harus berpenampilan sederhana. Oke, tapi dalam artian sederhana tidak menghilangkan keindahan dari seorang itu. Baiklah, terima kasih ini kepada para narasumber sekalian yang memang sangat luar biasa atas penjelasannya terkait dengan aneka, contoh-contoh dari aneka tersebut. Ternyata aneka itu adalah singkatan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terakhir ini permintaan saya ini, Mbak. Closing statement bahasa gaulnya ini. Jadi biar kelihatan keren dikit lah, ada closing statementnya. Coba dari Mbak Cima dulu, closing statement mengenai aneka. Silahkan, monggo Mbak Cima. Oke, terima kasih. Menurut saya masa depan bangsa itu ada di tangan kita. Jadi mari bersama-sama membangun bangsa, jadilah ASN yang beraneka. Oke, mantap. Patut ini untuk ditindaklanjuti. Kemudian Mbak Omiza, nanti terakhir saya yang jelasnya. Mbak Omiza, silahkan. Closing statement-nya. Menurut saya, dengan menerapkan nilai-nilai beraneka, semoga kita menjadi wajah baru ASN yang lebih dapat diandalkan oleh masyarakat di kedepannya. Oke, mantap. Terakhir, saya akan memberikan closing statement juga ini. Nggak mau kalah dengan mbak-mbaknya ini. Indonesia maju, Indonesia jaya akan bisa kita raih dengan cara menerapkan aneka. Berangkat dari mana? Berawal dari diri kita sendiri, maka kita akan bisa menerapkan yang namanya aneka. Oke, mungkin podcast kita pada kali ini sampai di sini saja. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, terkait dengan aneka, terkait dengan nilai-nilai yang ada pada aneka tersebut. Terima kasih atas kesediaan waktunya, Mbak Omiza, Mbak Cima. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semangat Agustus. Semangat Agustus. Oke. Terakhir, biar tambah kompak menutup podcast kita pada kali ini, kita kasih semangat dulu. Ini ada kalimat, kalau saya bilang ASN beraneka, mbak-mbaknya bilang Indonesia jaya. Oke, siap Mbak ya? Oke. ASN beraneka, Indonesia jaya. Oke, terima kasih atas waktunya. Dadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.